Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan karya tulis ilmiah yang berjudul menganalisis cara menjaga kebersihan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Ardiatria Primadika dari kelas 11 MIA 1 nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Dimistia Niatul Fitri dari kelas 11 IPA 1 absen 12. Berikut adalah bagian kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga saat ini kami masih diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul menganalisis cara menjaga kebersihan lingkungan. Karya tulis ilmiah ini berisikan informasi mengenai pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Diharapkan dengan adanya karya tulis ilmiah ini dapat membuat pembaca lebih menjaga lagi kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kami menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini yang kami buat masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun selalu kami harapkan dari para pembaca, agar jika ada tugas membuat karya tulis ilmiah lagi, kami bisa memperbaikinya. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada para pembaca yang telah mau menyempatkan waktunya untuk membaca karya tulis ilmiah yang kami buat. Apabila ada kesalahan penulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita kesehatan dan memberikan apa yang baik untuk segala usaha kita. Amin. Latar belakang dari judul karya ilmiah yang kami buat adalah kebersihan lingkungan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran dan penyakit yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat, di mana kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Masalah tentang kebersihan lingkungan yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat tidak sadar akan menjaga kebersihan lingkungan, misalnya lingkungan yang kotor karena membuang sampah sembarangan, hingga mengakibatkan bencana banjir saat musim hujan tiba, ataupun masalah limbah yang dibuang secara sembarangan sehingga membuat air bersih menjadi tercemar. Akibatnya ialah terdapat masalah penyakit seperti diare, penyakit kulit, penyakit pernafasan, dan penyakit lain yang dapat disebabkan karena kurangnya bersih suatu lingkungan, khususnya pada air, dan juga polusi yang sering menyerang golongan keluarga ekonomi lemah. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan dan belum adanya tindakan yang serius dalam mengupayakan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pengaruh buruk dari lingkungan sebenarnya dapat dicegah dengan mengembangkan kebiasaan perilaku hidup sejak dini dan menciptakan lingkungan yang bersih. Kebersihan hidup sehat dilakukan dalam berbagai cara, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan rumah dan halaman secara rutin, membersihkan kamar mandi, serta bak mandi secara rutin. Berikutnya adalah bagian rumusan masalah. Yang perlu dibahas dari karya tulis ilmiah ini berupa: yang pertama, apa pengertian dari kebersihan lingkungan? Yang kedua, apa pentingnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan? Yang ketiga, apa pengaruh kebersihan lingkungan terhadap kesehatan tubuh? Yang keempat, apa dampak dari lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya? Dan yang terakhir, upaya apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan kebersihan lingkungan? Tujuan dibuatnya karya tulis ilmiah ini yaitu: yang pertama, mendeskripsikan pengertian dari kebersihan lingkungan. Yang kedua, mendeskripsikan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Yang ketiga, mendeskripsikan pengaruh kebersihan lingkungan terhadap kesehatan tubuh. Yang keempat, mendeskripsikan dampak dari lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya. Dan yang terakhir, mendeskripsikan upaya apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan kebersihan lingkungan. Nah, sekarang kita memasuki bab 2, yaitu pembahasan mengenai menganalisis cara menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama ada pengertian dari kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan mempunyai arti sebuah keadaan bebas dari kotoran
yang termasuk dari debu, sampah, dan bau. Kebersihan merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang keji dan kotor dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu, karena kesehatan tidak ternilai harganya. Jika lingkungan kotor, tidak hanya merusak keindahan, tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan. Di agama Islam juga diajarkan mengenai kebersihan lingkungan mencakup kebersihan makanan, kebersihan minuman, kebersihan rumah, kebersihan sumber air, karangan, dan jalan, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Kebersihan juga sangat penting bagi kesehatan manusia, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Salah satu upaya melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan dapat diawali dari dalam diri kita masing-masing. Apabila diri kita menjaga kebersihan lingkungan dengan baik, tentunya orang lain juga akan merasa senang, sehingga mereka akan ikut terpengaruh untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan tetap sehat. Bila sudah terbiasa menjaga kebersihan, maka jika kita melihat tempat yang tidak bersih, harus segera kita bersihkan agar hilang dari pandangan mata yang tidak enak untuk dilihat. Selanjutnya membahas tentang pentingnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Lingkungan di sekitar masyarakat kita masih banyak yang terlihat kotor. Hal tersebut dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di lingkungan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari keadaan lingkungan masyarakat yang masih kotor. Masyarakat tersebut berpikir, jika tidak menjaga kebersihan lingkungan, hal tersebut tidak akan berdampak apapun. Padahal, hal tersebut mengakibatkan banyak dampak. Misalnya seperti dapat mengakibatkan banjir, memicu banyak penyakit, serta menyebabkan lingkungan masyarakat menjadi kumuh. Untuk menghindari dampak negatif akibat tidak menjaga kebersihan masyarakat, maka kita perlu membangun kesadaran masyarakat. Kebersihan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka, sebagai individu harusnya segala aspek yang ada dalam masyarakat harus dapat menjaga kebersihan lingkungan. Karena tanpa lingkungan yang bersih, setiap individu maupun masyarakat akan menderita sebab ada sebuah faktor yang merugikan. Kesehatan itu begitu mahal harganya, sehingga kebersihan lingkungan harus dilestarikan dengan baik. Lingkungan yang kotor berarti mengganggu kesehatan masyarakat dan dapat membuat bibit penyakit. Namun, segala sesuatu ada perubahan. Semua ini dapat dijalankan dengan sebuah kesadaran setiap individu masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, sehingga dapat menimbulkan banyak manfaat yang menguntungkan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandangan masyarakat tentang kesadaran lingkungan sangatlah kurang untuk saat ini. Gaya hidup masyarakat di kota yang besar maupun di daerah-daerah kumuh masih sangat kurang. Jika setiap masyarakat tahu cara pengolahan sampah dengan baik, maka segala akibat yang disebabkan oleh sampah seperti banjir bisa dihindari. Selain itu, kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui pemberian rangsangan atau motivasi atas peran aktif masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Seperti adanya lomba kebersihan lingkungan antar desa dengan memberikan hadiah oleh pemenang. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus mulai dari diri sendiri untuk lebih meningkatkan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, ada pengaruh kebersihan lingkungan terhadap kesehatan tubuh. Kebersihan awal mula dari kesehatan, akan tetapi banyak orang yang mengabaikan betapa pentingnya kebersihan dalam kehidupan kita. Pengaruh kebersihan lingkungan sangat besar sekali dan juga memberikan efek yang baik terhadap kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, kebersihan yang secara langsung memberikan kesehatan pada diri kita haruslah tetap dijaga kebersihannya. Salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita membiarkan lingkungan di sekitar kita itu kotor dan kumuh.
karena itu akan menjadi sarana penyakit yang disebabkan oleh bakteri-bakteri dari sampah-sampah yang berserakan. Menjaga lingkungan sekitar kita juga memberikan kebersihan terhadap udara, air, dan paparan sinar matahari. Hal tersebut dikarenakan tubuh kita memerlukan udara yang segar dan bersih setiap harinya. Dengan menghirup udara yang segar dan bersih setiap harinya, dapat memberikan efek yang baik bagi organ di dalam tubuh kita, terutama jantung dan paru-paru. Selain itu, paparan sinar matahari yang diikuti oleh udara segar sangat baik untuk kesehatan tubuh kita, misalnya untuk berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Air yang bersih juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Contohnya, bila kita mandi menggunakan air yang kotor, maka tubuh kita akan merasakan gatal-gatal, dan sebaliknya. Jika kita mandi menggunakan air yang bersih, maka tubuh kita akan terlihat bersih dan segar. Selanjutnya yaitu membahas tentang dampak dari lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya. Jangan sampai kita mengotori bumi kita dengan berbagai pencemaran. Berikut ini dampak dari lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya. Antara lain yaitu yang pertama, adanya polusi udara. Udara yang dipenuhi dengan asap serta karsinogen bisa membunuh atau memperpendek usia kita karena mengganggu organ penting pada tubuh kita yaitu jantung dan paru-paru. Yang kedua, air terkontaminasi. Air yang terkontaminasi oleh racun juga bisa mengganggu kualitas hidup kita. Tak hanya membahayakan manusia, air yang terkontaminasi limbah beracun juga bisa membahayakan kesehatan hewan. Yang ketiga ada deforestasi. Deforestasi atau penggundulan hutan tak hanya menyebabkan banjir, namun saat jumlah pepohonan semakin menipis, maka kehidupan manusia pun juga akan terancam. Yang keempat adanya sampah plastik yang berlebihan. Diet kantong plastik yang diterapkan di Indonesia semata-mata untuk kesehatan lingkungan, sebab plastik adalah bahan yang sulit untuk diurai. Selain mengotori, kandungan bahan kimia di dalamnya juga berdampak buruk untuk kesehatan tanah yang kemudian mempengaruhi kesehatan manusia. Yang kelima ada pemanasan global. Penggunaan kendaraan dalam jumlah yang banyak senantiasa terus meningkat saat ini. Hasilnya, tak hanya polusi udara yang makin bertambah, pemanasan global juga terjadi yang membuat bumi semakin bertambah panas. Dan dampak yang terakhir yaitu menurunnya sistem kekebalan tubuh. Banyaknya penelitian yang menemukan bahwa sistem kekebalan tubuh dapat menurun karena buruknya kualitas udara dan air. Yang kelima yaitu upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah 1. Memberikan kesadaran tentang arti penting lingkungan. Memberikan kesadaran tentang arti penting lingkungan yang bersih kepada masyarakat, terutama pada anak-anak agar kesadaran tersebut bisa tumbuh sejak usia dini. Mereka diberi contoh dan pemahaman akan pentingnya kebersihan, maka hal itu akan menancap dan dilakukan dengan maksimal dan sebaik mungkin dalam kehidupannya. Yang kedua, menyediakan tempat sampah yang bisa memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Buatlah tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Hal ini penting dilakukan agar memudahkan upaya untuk menanggulangi timbunan sampah. Jika sampah organik berhasil dipisahkan, maka akan mudah untuk merencanakan langkah positif terhadap sampah. Yang ketiga, membuat jadwal untuk melakukan kerja bakti. Membersihkan lingkungan. Buatlah jadwal rutin untuk melakukan aktivitas pembersihan lingkungan secara terjadwal. Melalui jadwal tersebut, maka kita akan membiasakan diri disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini seharusnya dijadikan sebagai sebuah kebiasaan hidup, bukan lagi sebagai hal yang hanya dilakukan sesekali, namun haruslah dijadwali dan diagendakan secara rutin. Yang keempat, membuat organisasi untuk mengelola sampah non-organik menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai jual tinggi. Buatlah sebuah aktivitas kreatif untuk mengelola sampah non-organik menjadi sebuah benda yang bersifat produktif dan bisa menghasilkan uang. Hal ini dapat diketahui beragam informasinya melalui berbagai media.
baik cetak maupun media online. 5. Selalu membuang sampah pada tempatnya. Dimanapun kita berada, biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini akan sangat bermanfaat jika diberikan juga kepada anak-anak, sehingga akan menjadi sebuah pola perilaku yang tercipta di bawah sadar. Dengan membiasakan untuk membuang sampah ke tempat sampah yang benar adalah hal awal untuk menanggulangi masalah sampah yang terjadi maraknya pada akhir-akhir ini. Selanjutnya memasuki bab 3 yaitu survei. Menurut hasil survei yang telah kita lakukan kepada siswa kelas 11 MIA 1 yaitu sebagai berikut. Kita memberikan 3 pertanyaan kepada setiap siswa. Yang pertama, siswa bernama Anissa Nurul. Pertama yaitu bagaimana cara kalian menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Jawabannya, membuang sampah seminggu 2 kali dan membersihkan kamar tidur setiap hari. Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian rasakan jika lingkungan kalian bersih? Jawabannya, merasa nyaman dan enak dipandang. Pertanyaan yang ketiga, apa yang kalian rasakan jika lingkungan kalian kotor? Jawabannya, merasa kumuh dan tidak enak dipandang. Siswa kedua yang kita wawancarai yaitu William Foster. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kalian menjaga kebersihan lingkungan? Jawabannya, setiap pagi membersihkan kamar tidur, seperti disapu dan dipel, dan melakukan gotong royong 1 bulan sekali. Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian rasakan jika lingkungan sekitar kalian bersih? Jawabannya, nyaman, asri, dan tentram. Pertanyaan yang ketiga, apa yang kalian rasakan jika lingkungan kalian kotor? Jawabannya, tidak higienis dan banyak debu yang memicu alergi. Siswa ketiga yang kita wawancarai yaitu bernama Ervina Aprilia. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kalian menjaga lingkungan sekitar? Jawabannya, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kamar tidur dan rumah setiap hari. Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian rasakan jika lingkungan kalian bersih? Jawabannya, nyaman untuk ditempati dan fresh. Pertanyaan yang ketiga, apa yang kalian rasakan jika lingkungan sekitar kalian kotor? Jawabannya, menimbulkan sarang penyakit dan tidak nyaman untuk ditempati. Siswa keempat yang kita wawancarai yaitu bernama Andini Anastasia. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kalian menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Jawabannya, sering membersihkan rumah dan mengganti sarung bantal atau guling yang menyebabkan jerawat. Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian rasakan jika lingkungan kalian bersih? Jawabannya, segar dan tidak ada debu. Pertanyaan ketiga, apa yang kalian rasakan jika lingkungan kalian kotor? Jawabannya, tidak enak dipandang dan merasa pengap. Siswa kelima yang kita wawancarai yaitu bernama Tiara Regina. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kalian menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Jawabannya, buang sampah 1 kali sehari, membersihkan kamar tidur setiap bangun di pagi hari, dan lingkungan rumahnya melakukan kerja bakti 2 minggu sekali. Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian rasakan jika lingkungan kalian bersih? Jawabannya, tidak ada sampah, tidak ada sarang penyakit, membantu meningkatkan produktivitas sehingga menjadi senang dan semangat, nyaman, dan enak dipandang. Pertanyaan ketiga, apa yang kalian rasakan jika lingkungan kalian kotor? Jawabannya, tidak nyaman dan pastinya banyak penyakit yang bersarang sehingga menjadi malas untuk beraktivitas. Dan masih banyak lagi siswa lain yang kami wawancarai. Mungkin hanya segitu yang bisa kami bacakan.
Kesimpulan hasil survei yang kami lakukan terhadap beberapa siswa dari kelas 11 MIA 1 adalah bahwa semua orang pasti menginginkan lingkungan di sekitarnya itu bersih. Dengan adanya lingkungan bersih di sekitar kita dapat menimbulkan adanya suasana yang nyaman untuk ditempati, aman, tentram, sejuk, segar, tenang, betah, enak dipandang, dan suasana hati yang adem. Dan pastinya semua orang tidak ingin lingkungan di sekitar kita itu kotor, karena lingkungan kotor dapat menyebabkan berbagai macam dampak negatif, seperti tidak nyaman untuk ditempati, tempat sarang kuman yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti gatal-gatal, kolera, demam berdarah, dan lainnya. Merasa tidak tenang, kumuh, jorok, suasana hati yang buruk, merasa risih, pengap, tidak betah di rumah, dan tidak enak dipandang. Oleh karena itu, sebisa mungkin jangan membiarkan lingkungan di sekitar kita itu kotor. Dan jangan pernah lupa, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita untuk kepentingan diri kita sendiri dan untuk kepentingan orang lain yang ada di sekitar kita. Berikutnya memasuki bab keempat, yaitu penutup. Ada dua di bagian bab ini tentang kesimpulan dan saran. Saya akan membacakan tentang kesimpulan. Dari karya tulis ilmiah ini yang kami buat dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada masyarakat masih banyak yang belum peduli pada kebersihan lingkungan sekitar. Seharusnya kebersihan lingkungan harus dijaga bersama-sama agar terbentuknya suasana aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat harus memiliki kesadaran diri dalam menjaga kebersihan masyarakat. Kebanyakan dari mereka hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti pada masalah pembuangan sampah yang tidak benar. Selain itu, semakin banyak orang yang tidak mempedulikan lingkungan, maka semakin banyak pula yang menjadi korban, dan kebanyakan orang yang tidak peduli lingkungan itu adalah kebiasaan buruk yang membahayakan kesehatan mereka sendiri dan orang lain. Kasus-kasus yang menyangkut suatu masalah kebersihan lingkungan pada setiap tahunnya selalu meningkat dan juga mengakibatkan keadaan yang merugikan diri sendiri. Jadi dari hal ini kita harus dapat menyadari pentingnya kebersihan itu. Marilah kita menjaga kebersihan secara bersama-sama. Saran yang kami bisa berikan adalah setelah membaca karya ilmiah ini, semoga masyarakat dapat tersadarkan akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Agar terciptanya lingkungan yang bersih, maka diperlukan kesadaran masyarakat yang dapat meningkatkan kebersihan lingkungan, antara lain seperti membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan kerja bakti secara berkala, baik seminggu sekali maupun sebulan sekali, mengadakan penyuluhan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, melibatkan para pemuda untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Menyadari bahwa karya tulis ilmiah yang kami buat ini jauh dari kata sempurna, insya Allah kedepannya nanti kami akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan karya tulis ilmiah, atau jika ada tugas membuat karya tulis ilmiah lagi. Apabila ada saran atau kritik, sebisa mungkin tolong disampaikan kepada kami supaya saya dapat memperbaiki makalah ini dengan lebih baik. Sekian karya tulis ilmiah yang bisa kami buat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.